Shalom saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di channel GPB Amanat Agung Kalasan, Yogyakarta. Kali ini kami menyajikan pelajaran eskatologi atau pelajaran akhir zaman menurut iman Kristen yang diramu secara sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap pelajaran ini menambah pengetahuan saudara tentang iman Kristen dan iman saudara semakin bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada pertanyaan dari saudara, silakan menulis di kolom komentar dan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan supaya semakin memberkati banyak orang. Kawan sejati dalam Tuhan, dari gubuk di Gunung Cile ini, kita akan belajar bersama mengenai eskatologi episode 9. Ini adalah episode terakhir. Tapi kalau Anda belum pernah mengikuti pelajaran ini, karena pelajaran ini sifatnya adalah seri, supaya pemahaman Anda utuh, saya sarankan untuk membuka dan mendengarkan episode-episode sebelumnya. Eskatologi ini disajikan secara sederhana, mendasar alkitabiah dan praktis. Eskatologi sedap. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa atau kejadian setelah kerajaan milenium menjelang kekekalan. Kawan sejati dalam Tuhan, setelah milenium, sebelum masuk kekekalan, ternyata ada beberapa peristiwa penting yang perlu kita cermati dan kita pelajari. Yang pertama, kalau saudara perhatikan di dalam kenyataan di dalam Alkitab di sana, bahwa setan dilepas sejenak. Ingat, dia di penjara selama 1000 tahun, tapi di akhir milenium menjelang kekekalan, setan dilepas sejenak. Dan ada kejadian yang menarik juga, kita ikut menghakimi roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang jatuh itu. Kemudian baru masuk di dalam kekekalan. Nah, dalam kitab Wahyu dijelaskan bahwa di akhir kerajaan milenium setan dilepas. Dan setan nampaknya mempengaruhi bangsa-bangsa dan menyesatkan mereka. Mereka mengadakan perlawanan pemberontakan terakhir dengan menyerang orang-orang kudus dan kota suci. Tentunya di sini adalah Yerusalem. Kemudian api dari langit menghanguskan mereka dan setan dibuang ke lautan api, tempat nabi palsu dan antikristus disiksa siang dan malam. Perhatikan Wahyu pasal 20 dimulai dengan ayat 7 dikatakan demikian. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, Yerusalem. Tetapi dari langit turun api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka itu dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Artinya apa? Dalam kerajaan milenium itu manusia masih memiliki free will, kehendak bebas untuk memilih setia kepada Tuhan atau ikut setan. Itulah ujian terakhir bagi manusia. Ternyata ketika setan dilepas sejenak, beberapa masih ikut setan. Tapi lainnya tetap ikut Tuhan. Jadi salah jika kita menuduh Allah tidak adil. Karena orang berdosa tidak diselamatkan semua. Tidak. Mereka berdosa dan sengaja menolak kasih karunia. Tuhan Maha Tahu dan mereka layak dihukum. Mereka memilih dengan pilihannya sendiri. Kalau kita bisa setia, sekalipun itu pertolongan Tuhan juga, namun kita memang memilih untuk setia kepada Tuhan. Jadi berbahagialah kita
Jika kita tetap setia kepada Tuhan, kita diselamatkan. Kita memiliki hidup abadi. Peristiwa penting berikutnya adalah ikut menghakimi malaikat yang jatuh. 1 Korintus pasal 6 ayat 3 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Kapan itu terjadi? Kita ikut menghakimi malaikat-malaikat yang jahat itu. Berdasarkan urutan peristiwa penghakiman, maka terjadinya penghakiman itu adalah setelah kerajaan milenium. Dikatakan ada tahta putih, di sana setan dihukum dan dibuang ke lautan api. Setelah itu semua yang mati, yang berdosa, yang tidak kenal Tuhan juga dihakimi dan dibuang ke lautan api. Anda bisa lihat di chart di bawah ini. Nah, perenungan yang menarik untuk kita pikirkan. Pernahkah Anda membayangkan ketika penghakiman itu terjadi, kita bersama Kristus ikut menghakimi dan kita melihat ada sanak saudara kita, ada teman dekat kita yang berdiri dihakimi dan kita tahu dia akan dilemparkan ke lautan api, kengerian kekal, dan mereka berteriak-teriak minta tolong. Minta tolong kita. Minta tolong sama Tuhan. Tapi itu semua terlambat. Kita tidak bisa menolong, Tuhan pun tidak bisa menolong. Karena pengakuan mereka saat itu sudah terlambat. Pada waktu Yesus datang kedua kali, itu dia adalah Raja yang menghakimi. Pengakuan yang benar adalah pada saat Yesus datang pertama kali, dia menjadi juru selamat. Saat itulah kita mengaku diselamatkan. Tapi pada saat datang kedua kali, dia menjadi Raja yang menghakimi. Pengakuan Anda saat itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Di saat itulah firman Tuhan yang berkata, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk lutut, menyembah Yesus Tuhan. Tapi pengakuan di saat itu tidak mengubah posisi. Kalau statusnya mati, dia akan mati. Dan kita hanya melihat dengan sedih. Mungkin menangis, tapi tidak bisa menolong. Setelah itu apa? Bumi baru dan langit baru. Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kawan sehati dalam Tuhan, bumi dan langit lama sudah tercemar dengan dosa. Maka Tuhan menciptakan bumi baru dan langit baru. Kita masuk dalam dunia yang baru, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kebenaran, pujian, ibadah, kekal selamanya. Hal yang menarik adalah ayat 4. Kenapa di sini Tuhan menghapus air mata kita? Ayat 4 dikatakan, pasal 21, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi hari perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saya dulu bertanya, kenapa di sini Tuhan menghapus air mata? Padahal ini sudah masuk di dalam masa sesudah 1000 tahun, masa kekekalan surgawi. Kenapa ada air mata? Ingatlah, ingatlah, akhir dari kerajaan 1000 tahun ada penghakiman dan kita ikut menghakimi. Dan ketika kita lihat sanak saudara atau teman dekat kita yang dihukum, mungkin kita sedih karena tidak bisa menolong. Dan kita masih menangis. Dan ketika dibawa masuk di alam kekekalan, air mata itu masih ada. Tapi nanti kan tidak cocok dengan keadaan kekekalan yang dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Yang tidak ada kematian lagi, tidak ada kesedihan lagi, tidak ada sakit lagi, tidak ada duka lagi. Semuanya jadi indah. Tapi kenapa ada air mata? Itu sebabnya. Di ayat 4 ini dikatakan, Tuhan menghapus air mata itu. Dan setelah itu tidak akan pernah ada air mata. Dan tidak pernah ada kenangan yang jelek lagi.
Tidak ada kenangan yang buruk lagi, tidak ada ingatan yang buruk lagi. Semuanya indah, semuanya mulia, semuanya agung, semuanya yang manis, yang indah, yang luar biasa. Kenyataan yang menarik lagi di sini adalah munculnya pohon kehidupan. Yang saat Adam dan Hawa, nenek moyang kita ketika jatuh dosa, pohon kehidupan itu dijaga. Bahkan tidak boleh diambil manusia. Yang menarik kini tersedia dan boleh diambilnya. Perhatikan ayat-ayat ini. Kita bandingkan dari Kejadian dengan Wahyu. Kejadian 3 ayat 22 dan 24 firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup selama-lamanya. Ayat 24, ia menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan di situ dijaga. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh di situ. Tapi lihat ayat Wahyu pasal 22 ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yang seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kawan sehati dalam Tuhan, rupanya pohon kehidupan disediakan bagi orang benar. Saya mengandai-andai ini, seandainya Adam dan Hawa waktu itu setia, tidak berdosa, tidak ikut setan, maka pohon kehidupan itu akan diberikan kepadanya dan buah dari pohon kehidupan itu ketika dia makan dia akan hidup selama-lamanya. Tapi ini pengandaian yang tidak mungkin kan? Karena kenyataannya Adam dan Hawa berdosa. Itu sebabnya pohon kehidupan itu dijaga, tidak boleh disentuh oleh orang berdosa. Orang berdosa tidak boleh makan buah kehidupan itu karena Tuhan tidak mau orang berdosa itu hidup selama-lamanya. Tuhan hanya mau orang benar hidup selama-lamanya. Itu musababnya pohon kehidupan dijaga. Tidak boleh dijamah oleh orang berdosa. Tetapi setelah kerajaan milenium, setelah penebusan terjadi dan orang-orang itu dibenarkan sehingga orang-orang itu setia, bahkan tidak pernah bisa terbujuk rayu di pencobaan bujukan terakhir itu pun mereka menang, sehingga mereka diperkenan untuk menikmati pohon kehidupan itu. Sahabat sehati dalam Tuhan, akhirnya semuanya adalah kemenangan, dan kemenangan itu adalah di pihak Tuhan dan saleh-salehnya. Bagi calon pengantin mempelai, bagi calon pengantin mempelai ketemu pengantin laki-lakinya, masuk dalam pelaminan, dalam pesta perkawinan yang menyukakan, maka orang-orang benar itu, maka mempelai perempuan itu, maka saudara dan saya yang adalah milik Tuhan itu akan dipenuhi dengan sukacita. Dan sukacita itu akan mewarnai hidup kita sampai di keabadian. Itu sebabnya bersyukurlah. Karena kita ditetapkan bukan untuk dimurkai. Kita ditetapkan bukan untuk dihukum. Kita ditetapkan untuk diselamatkan. Diberkati, dianugerahi surga abadi. Dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia. Pengabdian, pujian, penyembahan hanya bagi Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Selamat dan diberkatilah saudara dan saya. Tuhan memberkati. Akhirul kalam, ekskatologi sedap, sederhana, mendasar Alkitabiah praktis. Sedap. Tuhan memberkati.